perlu untuk terbuka bahwa nggak apa-apa kok kalau kita melakukan kesalahan, nggak perlu malu. Tetap kita mengakui hal yang keliru agar kita bisa memperbaiki diri, terbuka. Kritikan itu wajar, bukan ancaman ya, sehingga tidak membuat kita jadi terluka karena kritikan. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin Podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Medio by KG Media dan Motion FM di Spotify. Halo kamu, apa kabar? Selamat datang di podcast Anyaman Jiwa. Podcast yang berbicara mengenai kesehatan mental individu, mulai dari ranah pekerjaan, hubungan percintaan, dan juga sebagai makhluk sosial. Buat kamu yang ingin menambah wawasan dengan kesehatan mental, yuk simak baik-baik podcast Anyaman Jiwa. Bersama saya Aloy, dan pada episode kali ini akan membahas self-esteem. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode baru yang tayang di hari Rabu dan juga Jumat. Bagi kamu yang menghargai dirimu sendiri, sadar akan pentingnya dirimu, maka bisa dikatakan self-esteem seperti itu yang membuat kamu untuk lebih mensyukuri apa yang dimiliki. Tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain juga salah satu bentuk self-esteem loh. Apa aja sih yang menumbuhkan self-esteem? Yuk kita cari tahu, dan pastinya kita cari tahu sama yang lebih tahu nih. Karena kita di sini udah bersama Mas Jelang Hardika, Master Psikologi Klinis dari Relief. Halo Mas Jelang, kita ketemu lagi. Halo Mbak Aloy. Halo Mas. Kalau hari ini mungkin masih baik-baik aja kabarnya, apa gimana nih Mas? Mungkin boleh cerita dulu. Sangat baik nih hari ini. Oke nih. Oke, kalau kemarin kita udah membahas hal yang lain nih Mas, kita hari ini akan membahas hal yang lebih menarik nih Mas, yaitu mengenal self-esteem bagi anak. Nah, sebetulnya sih aku nih kurang tahu juga ya Mas ya, kira-kira tuh self-esteem tuh sebenarnya apa sih Mas? Oke. Jadi self-esteem ya, kita bicara dengan self-esteem. Bagaimana sih orang itu menilai atau melakukan self-judgment ya ke diri sendiri, beberapa positif atau negatif ya. Jadi terkait dengan kemampuan dan keberhargaan diri. Oke, jadi sebenarnya self-esteem itu definisinya berarti gimana cara kita mampu menghargai diri kita sendiri ya Mas, betul? Betul banget. Oke, kalau gitu Mas, mungkin Mas boleh jelasin nih, seberapa penting sih self-esteem itu untuk diri kita sendiri? Oke, menurut saya ini sangat penting ya, karena berdasarkan pengalaman saya menangani klien ya, banyak klien mengalami self-esteem yang rendah gitu ya, yang berdampak pada permasalahan psikologis gitu kan ya. Dia jadi sulit untuk bersosial, sulit mencapai tujuan. Jadi hal yang jadi terganggu nih karena self-esteem itu tidak optimal seperti itu. Jadi menurut saya ini penting sekali dimiliki oleh siapapun ya, baik dari anak-anak sampai lansia. Oke, penting ya, karena ternyata self-esteem yang rendah itu bisa menimbulkan dampak-dampak buruk ke psikologis seorang gitu ya. Betul. Nah, tapi kalau kemarin nih kita udah ngomongin soal self-reflection nih Mas ya kan ya. Yeah. Nah, sebetulnya kalau self-reflection itu kan gimana kita cara mengevaluasi diri gitu-gitu ya Mas ya. Tapi ini agak similar gitu Mas. Kalau boleh jelasin dong Mas, apa sih bedanya self-esteem dan self-reflection? Oke, baik. Jadi self-esteem ya, itu terkait dengan tadi bagaimana sih melabel dirinya, apakah dia orang yang mampu, berharga, atau malah sebaliknya jadi orang yang tidak berguna gitu ya. Nah, sedangkan kalau self-reflection adalah bagaimana seorang dalam perjalanan hidupnya melakukan refleksi diri, sudah mencapai apa yang perlu diperbaiki. Jadi lebih ke revisi kehidupan. Tapi kalau self-esteem cenderung tertanam di alam bawah sadar, cenderung lebih kuat. Apakah aku berharga atau aku tidak berharga? Seperti itu. Oke, kalau misalnya bisa kita ringkas gitu, berarti self-esteem itu bagaimana kita memandang diri kita sendiri ya Mas. Self-esteem, gimana kita menyebut diri kita sendiri. Kalau misalnya self-esteem rendah mungkin gue buruk, gue jelek, kayak gitu ya Mas ya. Bener. Sedangkan self-reflection ini bagaimana cara orang dapat mengevaluasi dirinya di kehidupan. Oke, berarti itu dua hal yang berbeda namun berkesinambungan jika nggak dilakuin ya Mas, sama-sama buruknya berarti ya. Saling berkaitan tuh. Oke, tapi ini aku penasaran sih Mas, apakah self-esteem ini ada di bawaan diri sendiri atau kita tuh bisa melakukan sendiri atau kita perlu dibina juga oleh para ahli? Karena kan tadi Mas sempat sebut nih kalau klien Mas juga ternyata banyak gitu yang self-esteem rendah. Otomatis berarti di situ menjelaskan kalau ada orang yang tuh juga ya, berarti itu gimana Mas? Ya, oke. Jadi pada prinsipnya ya, self-esteem kan terbentuk dari bagaimana kita lahir dan bagaimana orang sekitar memperlakukan kita. Ada faktor orang tua, lingkungan, itu membentuk self-esteem kita. Jadi itu sangat berkaitan gimana sih kita bisa nggak, apakah harus dengan profesional atau bisa sendiri. Sebenarnya bisa seperti itu untuk
untuk sendiri itu kan. Tapi kembali lagi, apakah self esteem kita sudah jauh dari baik atau sebenarnya masih bisa nih untuk sendiri gitu kan, lakukan sendiri. Jadi perlu melihat itu dulu, karena yang membuat kita merasa berharga atau enggak adalah diri kita utamanya. Meskipun orang ngomong kita jelek lah, buruk lah, bodoh dan sebagainya, kalau kita nggak percaya, itu nggak akan masuk ke diri kita. Tapi kalau kita cenderung mempercayai judge negatif itu, maka akan memperburuk self esteem kita. Jadi perlu untuk melihat tarafnya nih, apakah sudah sangat berat gitu ya, parah untuk self esteem itu, sangat rendah atau masih oke nih. Jadi kalau sudah sangat rendah berarti perlu untuk dibantu juga ya, untuk profesional ya, psikolog, psikiater. Tapi ketika mungkin masih oke lah, berarti bisa untuk self help, membantu dirinya sendiri. Oke Mas, nah kalau tadi kita udah ngomongin soal yang self esteem rendah itu membuat dampak yang buruk, nah aku kepo nih Mas, kira-kira ada gak sih orang yang dengan self esteem yang tinggi banget, dan itu apa dampaknya kalau orang kebalikannya nih? Oke, menarik nih. Jadi self esteem ya, kalau yang terlalu ekstrim itu cenderung tidak baik ya, baik itu sangat rendah maupun sangat tinggi. Ketika orang punya self esteem yang rendah, sangat rendah ya, dia akan cenderung minder, cenderung menyabotase diri ya, oh nggak mampu nih, sehingga sulit untuk bergerak. Tapi ketika orang punya self esteem yang sangat tinggi, dia akan cenderung sombong, arogan, dengan meremehkan yang lain. Jadi baik itu self esteem yang sangat rendah maupun sangat tinggi, keduanya adalah self esteem yang tidak sehat. Jadi yang sehat adalah yang mampu di tengah-tengah itu. Oke, aku merasa berharga, aku merasa mampu, dan orang lain juga. Bukan, oh aku mampu tapi orang lain nggak bisa nih kayak aku nih. Nah, jadi ada perbedaan di situ ya. Jadi self esteem yang ideal adalah yang diharapkan, yang optimal itu kan. Jadi bukan yang sangat tinggi atau yang sangat rendah. Oke, berarti segala hal yang terlalu berlebihan dan kurang juga nggak baik ya Mas? Sepakat. Kalau gitu ada gak sih Mas cara self esteem yang sehat gitu, yang pas gitu? Gimana tuh Mas caranya? Oke, baik, terkait dengan caranya ya. Berarti perlu kita tadi dengan seimbang tadi kan ya. Kalau ada yang salah di diri kita, oke, berarti kita perlu untuk mengevaluasi diri. Fokusnya adalah memperbaiki diri, mengakui kesalahan baru memperbaiki itu kan ya. Dan ketika kita sudah melakukan yang baik, kita apresiasi diri. Jadi itu akan seimbang. Jadi bukan kita tidak menerima kritikan atau nggak mau kita merasa bersalah. Jadi ketika kita mau di keduanya, oh aku punya kekurangan nih, aku perbaiki, aku terima nih kekuranganku. Itu akan jadi sehat loh. Tapi ketika kita punya kekurangan, kita menyangkal itu, oh aku nggak punya kekurangan kok, aku punya banyak kelebihan kok. Jadinya terlalu tinggi. Self esteemnya jadinya sombong nih, arogan. Tapi kalau kita terlalu banyak menyalahkan diri, nah itu juga gak baik ya. Jatuhnya self esteem kita jadi rendah. Jadi perlu seimbang tuh antara kekurangan kita, kelebihan kita menerima kekurangan, kita maksimalkan kelebihan kita. Oke Mas, paham. Nah, tapi nih Mas, nggak semua orang mengenal self esteem gitu ya. Dan gimana cara melakukannya, dan gimana sih, dan apa gitu kan ya. Orang-orang masih bingung. Terutama juga mungkin orang tua yang mempunyai anak ya. Nah, ada gak sih Mas tips and trick tersendiri untuk mengenalkan self esteem itu kepada anak? Oke, terkait gimana sih bagi orang tua ya. Tentunya ingin nih anak punya self esteem yang oke, yang sehat, yang profesional ya. Jadi perlu untuk kita memberikan kesempatan anak untuk mengeksplorasi diri. Anak mau gambar, mau nulis, mau melakukan apapun, sebagai orang tua, selama itu positif, perlu didukung, perlu diapresiasi. Tapi ketika anak mungkin cenderung frustasi karena melakukan kesalahan, kita juga perlu hadir untuk mensupportnya, tidak melabel negatif nih. Kayak, ini simpel banget sih, tapi sering diucapkan orang tua ya, gitu aja nggak bisa sih, papa lo bisa, ya ampun gini aja lo nggak mampu. Nah, ini akan membentuk self esteem itu sendiri ya. Jadi perlu untuk hati-hati ya dalam berkata. Tentunya kalau kita mengkritik anak, itu boleh asalkan dengan kata-kata yang halus, yang membangun kan. Misalnya, oke, ini nggak apa-apa kok, belum beres nih kerjaannya, yuk selesaikan bareng-bareng nih. Nah, jadi enak nih seperti itu. Ya sebetulnya kita mengenalkannya bisa dengan mudah ya berarti ya Mas ya, dengan kalimat, dengan melakukan tindakan yang nggak itu tadi yang kayak ngomong gini aja nggak bisa, sebenarnya itu kan nggak terduga ya kadang ya Mas. Orang tua mungkin ngomong kayak gitu ya, lebih sering inilah menahan-nahan kalimat yang mungkin harusnya nggak dikatakan. Nah, setelah mengetahui itu, kira-kira faktor apa aja sih yang membentuk self esteem anak selain mungkin dari tindakan orang tua atau omongan? Ada gak sih Mas faktor lain? Oke, baik. Jadi memang ada ini dua faktor ya yang membentuk self esteem seseorang ya, seorang anak atau siapapun deh. Pertama dari orang tua, kita sebenarnya eksternal ya, dari luar dirinya ya. Orang tua yang cenderung berkata abusif dan sebagainya itu kan. Yang kedua adalah dirinya sendiri, faktor internal nih. Apakah si anak atau orang itu mempercayai label-label negatif itu? Oh kamu nggak mampu nih,
nih, kamu bodoh, kamu nggak bisa lah itu kan. Tapi kalau kita cenderung menelan mentah-mentah, kita mempercayai itu, nah maka akan membentuk self esteem yang cenderung buruk nih. Oh, aku nggak bisa kok, aku nggak pinter kok. Tapi kalau kita bisa memfilter, kata-kata itu nggak bener kok, kata-kata just itu. Aku yakin dengan kemampuanku, aku berharga, aku berguna, aku mampu, berarti bisa nih. Jadi perlu untuk dua hal ini ya kan. Eksternalnya oke, sebaiknya orang tua, dan juga diri kita sendiri untuk tidak mudah kemakan istilahnya ya, omongan-omongan yang membuat kita jadi jatuh. Oke, balik lagi ya Mas, tetap aja tuh kalimat ya, omongan ya yang paling berpengaruh untuk membentuk self esteem seorang anak ya Mas ya. Bener banget. Nah, tapi kan tadi kan ngomongin soal eksternal nih Mas. Kira-kira pengaruh lingkungan yang paling besar terhadap self esteem anak tuh di mana dan seperti apa? Mungkin dia di keluarga kah? Tadi kan kita udah ngomongin soal keluarga, atau di sekolah. Menurut Mas sendiri yang sering terjadi tuh apa? Oke, berdasarkan ini pengalaman saya menangani kasus teman-teman ya, klien ya, kebanyakan adalah utamanya adalah keluarga. Kalau kita sadari itu ya, kita lahir pasti nih pihak dari orang tua lah yang banyak membantu kita gitu kan ya, berperan, berkontribusi. Nah, pola asuh orang tua ini lah sangat membentuk diri kita, menentukan diri kita seperti apa. Jadi kalau faktor dari sekolah mungkin juga pengaruh, tapi itu ketika ibaratnya gini, kalau keluarga itu kan faktor ini ya dalam diri kita, dari gimana kita bisa terbentuk. Kalau kita kuat, ibaratnya itu kayak pondasi rumah ya. Ketika itu kokoh, mau ada angin, hujan, panas, kita akan tetap kokoh berdiri. Jadi ada serangan dari luar nih, misalnya ada bulian dari teman-teman, mungkin bahkan kayak guru dan sebagainya, kita bisa merasa tetap berharga. Tapi kalau pondasinya sudah rapuh, ini yang bahaya. Ketika di luar ada seperti itu, membuat seseorang jadi semakin terpuruk. Jadi faktor keluarga ini faktor pondasi utama yang paling penting, yang perlu untuk dijaga. Oke, ya tetap aja karena unit terkecil ya adalah keluarga, dan yang paling sering ketemu juga keluarga ya pasti faktor itunya keluarga juga ya Mas berarti. Bener banget. Tapi kan gak semuanya anak itu ada di keluarga yang self esteemnya tuh rendah, yang membuat dia rendah. Ada juga mungkin yang meningkatkan self esteem dia yang baik. Nah, kalau misalnya dia udah mempunyai self esteem yang seimbang, kuat dan baik, gimana sih Mas cara menjaga self esteem tersebut untuk jangka panjang di kehidupan dia? Oke, nah ini untuk ini ya maintenance-nya ya, biar tetap terjaga, tetap oke. Kita perlu untuk terus tadi ya melakukan tadi, balik lagi self reflection itu seperti hal yang penting juga ya, terus kita lakukan ya, kita tetap terbuka pikirannya ya. Kalau salah, oke, akui aja, nggak apa-apa, nggak perlu merasa malu, udah bagus, apresiasi diri. Jadi ketika mungkin kita tidak mendapatkan itu nih, apresiasi dari keluarga misalnya, atau dari luar, kita bisa mengisi gelas kita dengan diri kita sendiri, tidak kosong. Jadi itu akan menjaga kita untuk jangka panjang ya, saat kita remaja, dewasa, bahkan nanti lansia, kita tetap merasa berharga dengan atau tanpa orang lain. Oke, ya kembali mungkin kita bisa melakukan apa yang kita omongin di episode sebelumnya Mas ya, self reflection. Itu betul. Karena nyambung ya Mas ternyata. Iya. Oke, nah nggak terasa nih Mas Gilang, kita udah ngomongin banyak nih tahap-tahapan, langkah-langkahnya, apa itu self esteem, faktor apa. Nah, kira-kira nih Mas mau kasih pesan nggak untuk teman-teman kita yang mungkin pendengar kita yang self esteemnya belum baik, belum berkualitas. Nah, mungkin Mas mau ngasih pesan gimana sih cara membentuknya? Oke, baik, terima kasih. Jadi kita perlu untuk mengenali dulu mungkin ya, self esteem kita ini di tingkat mana sih? Apakah cenderung rendah, apakah sangat tinggi, atau sudah ideal gitu kan? Ketika kita merasa self esteem kita cenderung rendah nih, berarti kita perlu untuk kembali menggali nih, apa sih yang menjadi kelebihan kita, pencapaian kita, hal-hal baik apa yang sudah kita lakukan, yang perlu kita catat nih, gitu kan? Sebanyak-banyaknya kita baca perharinya sehingga masuk ke alam bawah sadar. Oh ternyata aku mampu loh untuk punya kemampuan bahasa Inggris. Oh aku mampu loh untuk analisa dan sebagainya, sehingga tidak berkutat pada kekurangan aja. Oh aku nggak bisa matematika nih, berarti aku bukan orang sukses, ya kan? Jadi bahagianya bersyarat nih. Lalu ketika terlalu tinggi nih untuk self esteemnya ya, cenderung sangat merasa berharga, merasa mampu, sehingga jadi meremehkan yang lain, jadi arogan. Perlu untuk terbuka bahwa nggak apa-apa kok kalau kita melakukan kesalahan, nggak perlu malu. Tetap kita mengakui hal yang keliru agar kita bisa memperbaiki diri. Terbuka, kritikan itu wajar, bukan ancaman ya, sehingga tidak membuat kita jadi terluka karena kritikan. Oke, baik Mas Gilang. Terima kasih ya Mas untuk insight dan juga pesan-pesannya dan juga jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang tadi udah banyak banget ya aku tanyain ya Mas ya. Terima kasih juga Mbak Aloy. Ya, makasih Mas Gilang. Semoga kita bisa sama-sama menemukan self esteem kita ya Mas ya, untuk teman-teman pendengar Anyaman Jiwa juga pastinya. Oke Mas Gilang, terima kasih untuk waktunya. Mungkin kita bakal bertemu lagi nih episode selanjutnya ya Mas ya. Terima kasih Mas.
Mas. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih. Nah, teman Anyaman Jiwa, itulah tentang mengenal self-esteem bagi anak. Mungkin teman-teman Anyaman Jiwa di sini mempunyai pikiran-pikirannya sendiri, melabel-labelkan dirinya sendiri. Untuk itu, kita kembali mengevaluasi juga diri kita, dan kalau misalnya kita mempunyai gelas yang kosong di diri kita, mari kita isi dengan diri kita sendiri ya. Nah, demikian podcast Anyaman Jiwa bersama Gilang Hardika, Master Psikologi. Buat kamu yang ingin berbagi cerita tentang kesehatan mental, boleh banget nih kirim ke email podcast@kgmedia.id atau bisa DM Instagram @relief, tempat yang pas untuk meditasi dan konseling online, siap bantu kamu biar sehat mental. Bisa juga kamu cek di websitenya relief.co. Selain itu, follow juga @medio by KG Media, dan jangan lupa dengarkan podcast menarik lainnya dari Anyaman Jiwa hanya di Spotify. Aku Aloy, pamit. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.